Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan untuk menebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan untuk menebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Yesus telah mati bagiku, kamu dan kita semua. 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 Hatiku senang bersukaria karena Yesus telah menang, menebus dosa kita semua yang percaya kepadanya. Yesus telah mati bagiku, kamu dan kita semua. 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 Hatiku senang bersukaria karena Yesus telah menang, menebus dosa kita semua yang percaya kepadanya. Hatiku senang bersukaria karena Yesus telah menang, menebus dosa kita semua yang percaya kepadanya. Percaya kepadanya. Yesus telah mati bagiku, kamu dan kita semua. Makasih.
yang berkorban untukku. Kamu jadi baru. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Cintaku jadi penuh. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Cintaku jadi penuh. Halo adik-adik. Loh, hari ini kok kita ketemu ya di YouTube? Hari ini kan bukan hari Minggu ya Bang Aldo? Bukan. Hari ini hari Jumat, tapi kenapa kita ketemu ya? Karena hari ini hari Jumatnya spesial. Kita memperingati Jumat Agung, di mana Tuhan kita Yesus Kristus disalibkan 2000 tahun yang lalu. Kan adik-adik sudah melihat cerita ataupun kebaktian keluarganya Paskah sama Esther. Nah hari ini Bang Nehemia nggak cuma berdua sama Bang Aldo, tapi ditemani sama yang selama ini adik-adik tonton, teman-teman adik-adik, yaitu Paskah dan Esther. Di mana ya Paskah dan Esthernya? Hari ini Bang Nehe sudah ditemani sama Paskah dan Esther. Yang mana Paskah? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kiri. Sebelah kiri kata adik-adik, bener nggak? Sebelah kirinya siapa? Kan kita beda ya sama adik-adik. Pokoknya yang Paskah angkat tangan. Halo teman-teman. Esther yang mana? Halo teman-teman. Oke, hari ini Paskah dan Esther sama Bang Nehe sama Bang Aldo akan bersama-sama beribadah bersama adik-adik di rumah. Kita mau nyanyi dulu ya. Boleh Bang Nehe. Kita nyanyi lagu apa ya? Lagu Tanda Paku. Oke, musik Bang Aldo. Boleh pakai gerakan ya kalau tanda paku. Di kaki tunjuk kakinya, tangan tunjuk tangannya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuki pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Kita nyanyi sekali lagi dari awal. Lebih semangat lagi, tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuki pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Good, karena semua sudah nyanyi, sekarang Bang Nehemia mau minta satu orang berdoa. Siapa yang mau berdoa? Aku aja Bang Nehe. Oke, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk pagi ini kami boleh beribadah kembali. Hari ini Tuhan kami memperingati penyaliban Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu dan kami sungguh bersyukur atas itu semua. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan berkati kami juga untuk boleh mengerti dan boleh bersuka cita di hari ini.
Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bang Nehe, Kenapa tuh? kita kok gereja sih? Ini kan hari Jumat loh. Iya. Dipercepat ya bang. Enggak dipercepat karena memang setiap tahun hari Jumat sebelum Minggu Paskah kita gereja. Kalau dulu sebelum Covid kita pergi ke gereja. Tapi karena sekarang Covid cuman Paskah sama Ester yang boleh ke gereja. Teman-teman yang lain nggak boleh. Tapi Jumat ini sama nanti hari Minggu Paskah juga kita berbeda loh. Bedanya apa Bang Nehe? Yang kalian pakai apa tuh? Baju. Baju. Terus aksesorisnya yang berbeda? Nggak tahu ini apa namanya ya? Kain karo kata mama ya? Iya, kain karo namanya Wisnipes. Tuh kasih tahu teman-temannya namanya apa? Teman-teman namanya ini Wisnipes. Nah, kalau yang Bang Nehe pakai namanya bekabulu. Kenapa sih kita semua pakai ini? Bang Aldo juga pakai. Terus ada itu tuh semua aksesoris-aksesoris yang mungkin adik-adik lihat di lemari di kamar mama papanya di rumah ya. Karena hari ini dan nanti hari Minggu kita beribadah dengan nuansa Karo, bukan nuansa Sunda ya adik-adik, kita nuansa Karo minggu ini. Jadi adik-adik yang di rumah juga kemarin udah dikasih tahu ya Kak Maya ya. Kemarin Bang Nehe udah WhatsApp kan di grup kan? Sudah. Harus pakai apa beribadahnya? Kalau perempuan pakai Wisnipes, kalau laki-laki pakai bekabulu. Nah jadi kita semua sama nih sama adik-adik di rumah, semuanya beribadah nuansa Karo gitu. Jadi Jumat Agung ini kita memaknai penyaliban Tuhan Yesus, kita mengucap syukur Tuhan Yesus sudah mati bagi kita, dan juga mengingat kita GBKP nuansa Karo ibadahnya. Oke sekarang kita mau nyanyi lagi lagu apa ya? Karena hari ini Tuhan Yesus sudah sayang sama kita Bang Nehe, kita mau puji Tuhan, kita mau bernyanyi Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku. Dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, jadi gitu tadi kata Paskah, Yesus mati di kayu salib karena Dia sayang sama Sama kita. semua, sama adik-adik di rumah. Nah, tadi kita udah nyanyi lagu bahasa Indonesia kan, katanya kita ibadah nuansa Karo. Lagu Karo apa yang kalian tahu ya? Banyak Bang Nehe. Apa tuh salah satunya? Jua-jua. Mejua-jua. Kalau mejua-jua biasa dinyanyikan di Di Nikahan acara ya? yang berbahagia. di acara yang berbahagia. Terus lagu Karo apa lagi? Pasca taunya. Kalau mama itu suka nyanyi yang dari di gereja itu loh Bang Nehe. Kitab Ende-Ende. Nah itu. Apa judulnya? Teruh kayu silandu. Apa Teruh artinya itu, kayu Bang Nehe? silandu. Teruh itu di bawah, kayu itu kayu, silang itu adalah Salib.
Jadi karena kita sekarang bernyanyinya di bawah salib itu, tapi kita mengingat di bawah salib Tuhan yang disalibkan 2000 tahun yang lalu. Mari kita nyanyikan sama-sama. Teruh kayu silandu tergejap ke lendu. Teruh kayu silandu tergejap ke lendu. Gaskan bintang terang, siar banca senang, silandu, silandu, aku muliakan surga pagi geluhku terkali. Nah gitu jadi Esther, di bawah salibnya Tuhan kita memuliakan Tuhan supaya kita beribadah kayak gini untuk apa tadi? Biar kemuliaan nama Tuhan. Iya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Esther sama Paskah sudah kasih contoh baik buat adik-adik di rumah. Selama berapa minggu kemarin adik-adik lihat ibadah kalian? 4 minggu, Bang Nehe. 4 minggu. Belajar apa aja sih selama 4 minggu itu Paskah sama Esther di rumah? Belajar bagaimana kisah perjalanan Yesus sampai Yesus disalibkan. Sampai Yesus disalibkan. Waktu itu Bang Nehe ada lihat ada yang ketakutan di rumahnya. Siapa tuh yang ada takut-takutnya tuh? Paskah ya? Takut apa dia? Takut kecoa. Takut kecoa. Sekarang udah takut nggak? Takut Bang Nehe. Masih takut. Tapi kan sudah belajar ya waktu itu sama papa untuk bisa jadi berani pelan-pelan ya kan? Betul. Nah terus ada apa lagi? Ada yang sakit kemarin. Siapa yang sakit? Sakit. Esther sakit. Berarti kalau sekarang udah datang ke gereja sudah sembuh. Sudah sembuh, sudah sehat. Ada yang ngejek-ngejek Esther enggak setelah sakit? Katanya dibilang COVID ya. Iya, waktu itu kan Paskah takut kan Esther diejekin COVID. Karena kan kalau sakit sekarang Bang Nehe, semua orang itu mikirnya pasti kena virus itu. Tapi walaupun kita kena virus itu, emangnya kita harus dijauhin selama-lamanya? Enggak kan, setelah isolasi, teman-teman kita yang kena virus sudah boleh kita berbicara. Selama dia sakit pun kita boleh berbicara dari video call. Kalau waktu itu video call nggak selama di opname? Iya dong. Iya dong, berarti ini contoh Paskah Esther adalah kakak adik yang saling perhatian, saling menyayangi. Semoga adik-adik di rumah juga sama kakak adiknya saling perhatian, saling menyayangi seperti Tuhan Yesus sudah menyayangi Kita. Oke, kita udah mau dengar cerita belum?
Sudah dong Bang Nehe. Tapi sebelum dengar cerita kita nyanyi dulu ya. Oke. Mengingat ini Jumat Agung, mengingat Tuhan Yesus disalibkan, kita mau nyanyi satu lagu karo lagi, Nggo Mambur Darah Tuhanku. Silang rahasia di aku pe bage Mekah lai alemina lai alemina lai alemina aku pe lai alamina. Nah, jadi tadi liriknya bilang orang jahat juga disalibkan bersama Yesus ya. Ada berapa orang yang disalibkan bersama Yesus? Ada 2 orang. Di sebelah kanan dan kirinya sebelah menyebelah kalau kata Alkitab ya kan. Tapi mereka orang jahat, kalau Tuhan Yesus kita? Baik. Baik, dia disalibkan untuk menghapus dosa kita supaya kita semua bisa sama-sama menikmati surganya Tuhan. Surganya Tuhan. Oke, sekarang kita mau baca Alkitab, tapi nanti kita nonton video. Tapi sebelumnya harus ada yang berdoa dulu. Siapa yang berdoa? Saya. Oke, silakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bentar lagi Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Mengapa kamu tidur? Bangun dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam dosa. Bangunlah, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Guru, Yudas, engkau menyerahkan aku dengan ciuman? Telingaku! Simpan pedangmu. Kamu tahu bahwa Bapakku akan mengirimkan pasukan malaikat jika aku meminta. Telingaku kembali. Kamu datang membawa pedang dan pentung, seakan aku orang berbahaya. Padahal aku tiap hari mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Prajurit, tangkap dia! Guru!
Malam itu Yesus ditangkap. Para prajurit membawanya kepada Kayafas. Mereka mencari kesaksian palsu terhadap Yesus. Tetapi mereka tidak menemukannya hingga datang 2 orang saksi dusta. Orang ini berkata, "Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangun kembali dalam 3 hari." Tidakkah engkau menjawab atas tuduhan saksi ini? Apakah kau benar-benar Mesias? Engkau telah mengatakannya. Ia menghujat Allah. Sementara pada saat itu, Petrus duduk di halaman rumah itu. Lalu datanglah seorang wanita menghampirinya. Bukankah engkau yang selalu bersama-sama dengan Yesus? Aku tidak tahu apa yang kamu maksud. Lalu ia berjalan ke pintu gerbang dan menemui seseorang di sana. Bukankah kamu orang bersama-sama dengan Yesus di Nazaret? Aku tidak kenal orang itu. Orang ini adalah pengikut Yesus. Aku bersumpah kepada kalian, aku tidak mengenal Yesus. Sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu Yesus dibawa menghadap Pilatus. Mereka menuduh Yesus menyesatkan bangsa mereka. Maka Pilatus bertanya, "Apa benar engkau raja orang Yahudi?" Engkau sendiri yang telah mengatakannya. Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tidak menjawab satu kata pun. Maka heranlah Pilatus terhadap Yesus. Pilatus tidak mendapati kesalahan dari Yesus, tetapi imam-imam kepala dan orang banyak makin kuat mendesak. Ia menghasut rakyat. Ia memulainya di Galilea dan sudah sampai ke sini. Ketika Pilatus tahu Yesus seorang dari Galilea, maka ia mengirim Yesus menghadap Herodes. Herodes sangat girang saat melihat Yesus, sebab sudah lama ia ingin melihat bagaimana Yesus mengadakan sesuatu yang ajaib. "Yesus, tunjukkan kemampuanmu. Aku ingin melihatnya." Namun Yesus diam. Maka mulailah Herodes mengolok-olok Yesus dan mengembalikannya kepada Pilatus. Pilatus makin bingung. Maka ia mengumpulkan imam-imam dan orang banyak untuk mengadili Yesus. "Aku tidak menemukan kesalahan orang ini. Herodes pun tidak. Jadi aku akan menyiksa dia dan melepaskannya." "Tidak, hukum dia, hukum dia." Ada kebiasaan pada kalian untuk membebaskan seorang tahanan pada hari Paskah. Aku akan melepaskannya. Namun imam-imam dan orang banyak berteriak untuk melepaskan seorang pemberontak dan pembunuh yang bernama Barabas dan menghukum Yesus. "Enyahkanlah dia, lepaskan Barabas bagi kami. Salibkan dia, salibkan dia." Kejahatan apa yang dilakukan orang ini? Jika engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Orang yang menganggap dirinya raja, ia melawan Kaisar. Maka mulailah timbul kekacauan, sehingga Pilatus mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah atas darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Cepat, cari orang yang akan membantunya. Siapa dia? Kamu, cepat ke sini. Saya tidak bersalah. Angkat salib ini dan bantu dia dalam perjalanan. Maka sampailah Yesus di Golgota. Para prajurit mulai mempersiapkan penyalipan. Ini adalah hari yang menyedihkan bagi pengikut-pengikut Yesus, namun tidak bagi para prajurit dan imam-imam besar. "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." "Orang lain kau selamatkan. Jika benar engkau Mesias, selamatkanlah dirimu." "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." "Tidakkah engkau takut? Kita memang selayaknya dihukum, tetapi orang ini tidak bersalah." "Yesus,
ingatlah akan aku apabila kamu datang sebagai raja. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama dengan aku dalam Firdaus. Penyalipan masih terus berlangsung. Matahari bersinar tepat di atas mereka. Lalu kegelapan datang meliputi seluruh daerah itu. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah, hari ini adik-adik lihat apa tadi ceritanya? Ih, serem ya Bang Nehe, ceritanya tentang Tuhan Yesus disalib. Terus Tuhan Yesus dipaku, Ih. disiksa, dicambuk, terus ditusuk. Padahal kalau adik-adik pernah kena jarum, Pernah Bang Nehe? sakit nggak? Sakit Bang Sakit. Nehe. Pernah jatuh dari sepeda, Pernah. sakit nggak? Sakit. Apalagi Tuhan Yesus ya yang disiksa mulai dari dia dibawa ke mahkamah agama. Terus dia diejek-ejek, dibully loh Tuhan Yesus kita. Terus juga disiksa badannya. Kita aja yang kena jarum, jatuh dari sepeda kesakitan, apalagi Tuhan Yesus. Tapi karena Tuhan Yesus sangat, Mengasihi kita. dia mau menahankan semua rasa sakit itu. Terus Bang Nehe mau tanya lagi. Kira-kira kalau udah lihat Tuhan Yesus sakit, disiksa gitu, Paskah sama Ester untuk membalas kebaikan Tuhan berlaku seperti apa setiap harinya ya? Harus bersyukur Bang Nehe dan harus berbuat baik, ya kan Ter? Contoh berbuat baiknya kasih tahu teman-teman apa aja? Misalnya mau membantu orang tua, nggak melawan sama mama sama papa, berbagi sama teman-teman. Kalau dari Paskah? Gak boleh berantem-berantem sama abang, sama kakak, sama adik. Harus sayang sama semuanya, sama teman-teman juga. Nah, semua yang disebutin Paskah sama Ester kayaknya teman-teman juga lakuin lewat apa tuh yang ada di rumah kalian tuh Bang Nehe lihat di video? Aktivitas. Aktivitas setiap harinya ada aktivitas yang adik-adik lakukan dan akan ditutup hari Minggu nanti pas Paskah Bang Nehe. dengan cara apa yang ditutup itu apa sih yang mau dikasih sama Paskah sama Ester? Ada yang udah nyiapin baju? Sudah. Bajunya masih bagus kan? Masih bagus dong Bang Nehe. Karena mau dikasih sama orang lain. Betul. Terus juga ada yang punya celengan deh kemarin Paskah sama Ester ya. Iya. Mau ada mensisihkan uang ya Bang. Untuk diberikan ke orang lain juga kan. Betul. Nah gitu adik-adik. Jadi Paskah tahun ini walaupun kita nggak bisa sama-sama biasanya kita di gedung ya. Ada souvenir, ada makan-makan. Tapi tahun ini kita nggak bisa, tahun lalu juga nggak bisa. Makanya adik-adik di rumah boleh menyisihkan apa yang ada di rumah untuk dikasih ke orang lain. Supaya orang lain juga merasa sukacita di hari Paskah nanti. Betul Bang Nehe. Nah selain itu Paskah sama Ester ada mau satu cara mengucap syukur katanya dengan cara Mengucap syukur dengan cara berdoa. berdoa untuk siapa? Mungkin untuk orang-orang yang sakit Bang Nehe, buat yang lagi sakit, buat teman kita yang lagi susah, kita harus berdoa untuk mereka semua. Itu juga ada di aktivitas hari ini ya. Betul. Mendoakan orang-orang yang sakit di rumah sakit, baik yang terkena virus COVID maupun tidak. Dan juga siapa lagi selain orang-orang yang sakit yang ngerawatnya siapa ya? Dokter, Suster, sama semua tenaga medis semua pokoknya. tenaga medis yang berusaha membantu mereka agar sembuh Bang Supaya Nehe. mereka juga nggak kena virus ya. Iya. Mereka sehat semua. Nah nanti kita berdoa sama-sama, tapi sebelum berdoa kita mau bernyanyi dulu mengucap syukur sambil mengumpulkan persembahan. Lagu apa ya? Lagu karo lagi atau lagu Sunda? Lagu karo. Lagu karo apa judulnya? Perkua ate simbeli. Kita nyanyi sama-sama ya. Perkua ate simbeli
Ijema aku erdali teru perkuadu atesi beli sinasabdo sae pedanae si gelemi lah kita lah benih. Oke, kita sudah bernyanyi. Apa tadi artinya? Kalian kan sudah belajar bahasa Karo di rumah. Aku tahu Bang Apa Nehe. tuh? Perkuah ate simbelin itu kasih Kristus yang besar. Nah, kayaknya ada lagu yang sering dinyanyiin di sekolah juga sama teman-teman, tapi bukan bahasa Karo. Bahasa Inggris Bahasa Bang Inggris, Nehe. Bang. Apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya Amazing Grace. Nah, jadi sungguh besar ya kasih karunia-Nya Tuhan yang sudah mati di kayu salib, yang hari ini kita peringati lewat Jumat Agung. Jumat Agung. Oke deh, tadi katanya ada yang mau beraksi melalui doa. Kita mau mendoakan semua orang dan juga khususnya yang sakit dan tenaga medis. Siapa yang mau berdoa? Bang Nehe. Pintar sekali kalian. Oke, kita mau sama-sama berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami masih bisa beribadah melalui tayangan YouTube. Kami sudah mengingat bagaimana perjuangan Tuhan dan juga kesengsaraan Tuhan selama sebelum Tuhan naik ke kayu salib untuk disalibkan menghapus dosa kami. Tuhan kesakitan, Tuhan disiksa, Tuhan diejek dan dihina hanya untuk menebus dosa-dosa kami. Kami berterima kasih sekali ya Tuhan yang sudah mau mati bagi kami. Biar Tuhan yang berkati kami anak-anaknya Tuhan bisa jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang turut perintah Tuhan dan juga orang tua kami sehingga Tuhan bisa senang melihat kami. Kami mau berdoa Tuhan hari ini untuk orang-orang yang terkena sakit penyakit, orang-orang yang terinfeksi virus COVID maupun yang terkena penyakit yang lain. Biar Tuhan yang berkati obat yang mereka makan, Tuhan yang berkati perawatan yang diberikan kepada mereka, supaya mereka bisa cepat sembuh. Berkati juga orang-orang yang merawat mereka, baik keluarga maupun tenaga medis, dokter, perawat, dan juga tenaga medis yang lain, supaya bisa tetap sehat, tetap bisa jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu orang-orang yang sakit untuk menjadi sembuh. Kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang baik yang mau menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami yang ada di rumah biar mereka bisa sehat-sehat terus. Kami juga kakak adik kami dan juga kami sendiri bisa dalam keadaan yang sehat. Sehingga melalui tubuh kami yang sehat kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang berkati juga hari Minggu nanti kami bertemu lagi melalui ibadah Paskah supaya kami bisa beribadah bersama-sama. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, Bapa terima kasih. Kita nyanyikan dalam bahasa Karo. Bujur oh Tuhanku, bujur oh Tuhanku, Kam sibas kerajaan surga, bujur oh Tuhanku. Amin. Oke, ibadah Jumat Agung kita sudah selesai. Tapi Bang Nehe mau kita, karena kita bersuka cita, Tuhan sudah menebus dosa kita, kita nari karo sama-sama ya. Boleh ada musik karo nggak Bang Aldo?
Apa aja musiknya, yang penting kami bisa menari sama Pasca sama Esther. Oke, sampai ketemu di hari Minggu teman-teman. kita nari sama-sama dulu ya.